Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Kita melanjutkan pembahasan kita pada pelajaran kedua, yaitu tentang adab dalam ucapan sehari-hari, ya. Jadi kita kemarin sudah membahas empat ucapan. Jadi kita sudah membahas kemarin adab-adab dalam berbicara. Kita harus menjaga ucapan yang baik. Tidak boleh berkata kotor, berbicara yang bisa dipahami oleh orang lain, ya. Tidak menggunakan kata-kata yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Kemudian kita juga sudah membahas empat ucapan yang kita ucapkan ketika beberapa keadaan, yaitu ketika akan memulai suatu pekerjaan kita mengucapkan basmalah. Kemudian ketika selesai melakukan pekerjaan tersebut kita mengucapkan hamdalah, ya. Kemudian juga kita sudah mempelajari ucapan tasbih, yaitu ketika kapan? Ketika kita melihat atau mendengar suatu peristiwa yang luar biasa, atau ketika kita selesai dari pembelajaran. Kemudian kita juga sudah membahas yang ke bagian D, yang keempat, yaitu ucapan takbir. Kapan ucapan takbir? Yaitu ketika hari-hari besar dalam Islam, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, ya. Idul Adha, ya. Jadi dalam dua hari tersebut kita dianjurkan memperbanyak takbir. Allahu Akbar dan sampai habis, ya. Kemudian kita juga dianjurkan membaca takbir ketika kita dalam perjalanan mendaki, ketika berjalan mendaki, ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bagian 2 ini, yaitu di halaman 87, yaitu isti'azah, ya. Itu isti'azah. Belum, Pak. Apa itu isti'azah? Isti'azah yaitu kita mengucapkan ta'awuz, ya. Ta'awuz yaitu ucapan a'udzubillah, ya. Itu ucapan a'udzubillah. Yaitu artinya kita berlindung kepada Allah, ya. Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Kapan itu kita ucapkan? Tentu saja yang paling utama dan yaitu yang paling sering kita mengucapkannya, yaitu ketika hendak membaca Al-Qur'an. Ketika akan membaca Al-Qur'an, ya, sudah dipegang Al-Qur'annya misalnya, atau misalnya dari hafalan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kemudian baru membaca basmalah, ya. Jadi sebelum membaca Al-Qur'an kita dianjurkan membaca ta'awuz atau isti'azah. Jadi ta'awuz dan isti'azah itu kurang lebih sama artinya, yaitu membaca atau meminta perlindungan kepada Allah. Atau juga ketika kita khawatir akan diganggu oleh setan, ya. Misalnya tiba-tiba terbesit atau tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita akan melakukan suatu keburukan, maka kita khawatir ini terjadi, kita mengucapkan a'udzubillah, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari keburukan tersebut, ya. Kemudian masuk kita bagian F, yaitu mengucapkan istighfar. Ya, istighfar bunyinya adalah astaghfirullah. Artinya aku mohon ampunan kepada Allah. Ya, tadi meminta perlindungan, sekarang kita istighfar, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan kita mengucapkan astaghfirullah? Ya, yaitu ketika kita setelah berbuat salah atau berbuat dosa. Ya. Ketika kita berbuat salah atau melakukan kesalahan,
kita dianjurkan untuk mengucapkan istighfar, astagfirullah. Misalnya ada satu anak tidak sengaja misalnya marah-marah sama orang tuanya, sama bundanya ya. Dia mengangkat suaranya sampai bundanya mungkin marah juga. Setelah itu dia sadar anak ini, ternyata ya Allah kita nggak boleh nih marah-marah sama orang tua. Dia akhirnya merasa bersalah, kemudian dia minta maaf kepada orang tuanya, Bunda, Umi, maafin aku ya. Ya. Tidak hanya itu saja, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Karena telah berbuat ini ya Allah. Astagfirullah. Kemudian setelah kita beristighfar, kita meyakinkan atau menanamkan tekad di dalam diri kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak akan misalnya habis marah-marah sama Bunda, sama Umi, kita nggak mau lagi marah-marah seperti itu. Ya. Misalnya ada anak yang akhirnya tadi dia misalnya mencontek ketika ujian, ketika dia sadar ya Allah, aku minta ampunan kepadamu ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Setelah dia sadar, dia berjanji tidak akan mencontek lagi. Ya. Maka hal-hal seperti ini ketika kita berbuat salah, kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar yang bunyinya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Kapan lagi kita mengucapkan astagfirullah? Kita mengucapkan astagfirullah diantaranya adalah ketika selesai sholat fardu. Ketika selesai salam dari sholat fardu, sholat wajib. Ya, karena itu zikir yang yang pertama kita ucapkan setelah salam. Misalnya kita sholat subuh atau sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir yang pertama kita ucapkan apa? Ya, tidak langsung subhanallah, subhanallah, tapi kita pertama adalah mengucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis ya. Jadi yang pertama kita mengucapkan istighfar ketika selesai salam ya. Jadi itu yang kedua, yang F. Yang tadi pertama isti'azah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, istighfar, kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang G, yaitu ucapan insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah artinya adalah, ya bunyinya juga insya Allah. Insya Allah artinya adalah jika Allah menghendaki. Ya, kapan kita mengucapkan insya Allah? Di antaranya adalah ketika kita misalnya ingin berbuat atau berjanji kepada orang. Misalnya ada kelas 1A. Misalnya yang Bapak ingat, misalnya Baidowi. Baidowi misalnya mau janjian bertemu dengan Hilmi. Ya, Baidowi dengan Hilmi janjian mau ketemu di sekolah misalnya. Ya, sudah janjian, kata Hilmi, Baidowi, aku besok ke sekolah, kita ketemuan ya di sekolah. Baidowi bilang, oke Hilmi, kita ketemuan di sekolah. Tapi tidak ada tambahan, maka ini kurang tepat. Kenapa? Yang tepatnya adalah kita ketika berjanji kita mengucapkan insya Allah. Hilminya misalnya, Baidowi, aku besok insya Allah mau ke sekolah. Kita ketemu ya. Terus Baidowi menjawab, iya Hilmi, insya Allah kita ketemu di sekolah. Ya. Jadi ucapan insya Allah, ucapan jika Allah menghendaki, itu kita ucapkan ketika kita akan berjanji atau membuat janji kepada seseorang. Atau juga bisa misalnya ketika misalnya Bapak memberikan tugas. Anak-anak, silakan kerjakan halaman 80 misalnya. Ternyata ada satu anak yang lupa mengerjakan. Malam baru ingat, terus WA Bapak. Pak, aku besok ngerjainnya besok pagi ya Pak. Titik. Nah, ini kurang tepat.
Jadi yang tepat adalah ditambahkan kata insya Allah, jika Allah menghendaki. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok pagi bisa saja ada yang sakit, ya. Bisa saja ternyata pulpennya hilang, pensilnya hilang, ya. Jadi tidak ketika kita berbuat janji, ketika kita akan mengerjakan sesuatu, kita mengucapkan insya Allah. Kenapa? Jika Allah menghendaki, ya. Tentu semua yang kita lakukan, semua yang kita rencanakan itu atas kuasa Allah, ya. Nanti jika Allah menghendaki maka terjadi, ya. Kemudian kita masuk yang bagian H, yaitu ucapan hauqalah. Ya, ucapan hauqalah. Kapan kita mengucapkan hauqalah? Ya. Kapan kita mengucapkan hauqalah? Kita mengucapkan hauqalah yaitu ketika kita mendengar atau ketika kita mendapat ujian yang besar misalnya. Ketika kita menghadapi ujian dan juga meminta pertolongan kepada Allah, ya. Ketika kita menghadapi suatu musibah, bisa terjadi banjir atau yang lainnya, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ucapannya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan kecuali dari pertolongan Allah, ya. Itu ucapan hauqalah, yaitu ketika kita menghadapi sesuatu yang besar sehingga kita membutuhkan pertolongan dari Allah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir yaitu ucapan istirja. Di bagian I yaitu ucapan istirja, bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kita hanya milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Kapan kita mengucapkan hal tersebut? Yaitu kita mengucapkan istirja ketika mendapat musibah atau ketika ada orang Islam yang meninggal, ya. Apa artinya? Innalillah, sesungguhnya kita milik Allah, ya. Wa inna ilaihi rajiun, dan pasti kita akan kembali kepadanya, yaitu kepada Allah, ya. Jadi kita mengucapkan istirja yaitu ketika kita mendapat musibah atau kita mendapat atau kita mendengar mengetahui ada orang Islam yang meninggal, ya. Itu dia pembahasan hari ini, yaitu 5 isti'azah, auzubillah, istighfar, astagfirullah, insyaallah, kemudian hauqalah, la haula wala quwata illa billah, kemudian yang terakhir yaitu istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Demikian pembahasan hari ini, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.